Mungkin ada teman-teman yang sekarang masih terjerat pinjaman online ya. Mungkin bertanya, bagaimana sebenarnya sih cara saya untuk membayar pokok utang saya gitu. Dan bagaimana cara saya menyelesaikan itu? Baik melalui pihak debt collector atau pihak aplikasi gitu. Saya sudah coba untuk mengecek ya, terus melakukan negosiasi dengan debt collectornya dan pihak aplikasi. Ternyata nomor PA atau yang kita sebut dengan nomor FA ya, yang di aplikasi tidak berubah. Bagaimana caranya saya bisa bernegosiasi agar saya bisa melunasi tagihan saya di pinjaman online? Oke teman-teman, halo semuanya. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ya saya lanjut video saya ini ya. Nah ini mungkin ada banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke saya gitu, dan beberapa pertanyaan yang mungkin itu terus berulang-ulang ya teman-teman ya, berulang-ulang. Dan ya mungkin pertanyaannya hanya seputar bagaimana caranya saya untuk membayar pokok utang pinjol saya gitu. Pak, saya punya tagihan pinjaman gitu ya, dan pihak debt collectornya dan pihak aplikasi telah menganjurkan kepada saya untuk membayar bunganya saja, membayar pokok utangnya saja gitu. Tapi setelah saya cek di aplikasi ternyata tidak ada pembayaran pokok utang, yang ada saya tetap membayar bunga yang sangat riba itu. Nah itu mungkin itu pertanyaannya teman-teman ya. Mungkin agak rumit sih sebenarnya ya ini sebenarnya. Mungkin adalah sebuah hal yang harus kita selesaikan dengan cara negosiasi ya dengan pihak debt collectornya, agar kita tidak salah dalam melakukan pembayaran ya. Kadang-kadang kita melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi ya, ternyata tidak ada pembayaran pokok utang di situ. Hanya tertera pembayaran kita dan tunggakan kita berapa di situ. Nah itu yang kita bayarkan. Dan lebih naasnya lagi, dan apabila seandainya ya debt collector itu datang ke rumah Anda gitu melakukan penagihan ya, nah Anda menitipkan dana itu kepada debt collector tersebut ya, karena Anda perasaan Anda udah merasa takut, merasa panik ya, jadi Anda langsung membayar kepada pihak debt collector itu. Nah itu cara yang sangat-sangat fatal ya teman-teman ya. Pembayaran bagus, tapi kita harus melihat dulu, kita harus meminta kepada debt collector tersebut ya, atau pihak aplikator, bukti otentik ya, arti kata hitam di atas putih, bahwa yang menerangkan bahwa kita telah lunas pembayarannya, tidak ada tagihan lagi kita di pinjol tersebut gitu. Nah itu perlu ditekankan teman-teman ya, perlu ditekankan. Tidak ada nego-nego lagi, Anda harus meminta ya bukti secara tertulis bisa, secara elektronik juga bisa. Yang penting bukti yang menerangkan bahwa Anda telah lunas pembayaran utang Anda gitu. Tidak ada lagi tagihan Anda gitu di kemudian hari, yang kita takutkan ya, apabila nanti di kemudian hari akan ada debt collector lain yang akan datang menagih Anda gitu. Nah itu kita perlu sebuah yang namanya bukti secara hitam di atas putih gitu ya. Nah gitu. Lalu bagaimana caranya Pak saya melakukan itu? Nah ini jadi pertanyaannya sering seperti ini ya teman-teman ya. Pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, di video yang ini ya, bisa teman-teman lihat di kartu ya. Saya juga sudah pernah menjelaskan mengenai permasalahan ini ya, pembayaran pokok utang ini bagaimana, saya sudah jelaskan. Yang jadi masalahnya terkadang ya teman-teman ya, tidak semua pembayaran kita itu akan tereksekusi yang namanya pembayaran pokok utang gitu ya. Pasti ada nanti tinggalnya dendanya mungkin 50% dipotonginnya gitu ya, ataupun denda di stopinnya gitu. Anda tetap membayar denda yang sangat riba itu gitu. Nah jadi melalui video ini ya saya terangkan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton ya, yang sekarang masih terjerat pinjaman online, mungkin bisa menjadi solusinya gitu ya teman-teman ya. Yang paling utama ya, solusi yang paling utama ya,
Anda bisa bernegosiasi melalui telepon juga bisa, melalui email juga bisa, email aplikasi pinjaman tersebut. Anda tanyakan bahwa Anda ingin membayar pokok utang Anda gitu. Anda ingin membayar pokok utang berapa uang yang saya terima selama ini. Anda harus tegas-tegas mengenai ini gitu. Nah, tidak ada cerita Anda membayar bunga, itu tidak ada cerita. Ya, meskipun di OJK sudah mengatakan ya, bunga untuk sebuah pinjol OJK itu adalah 0,08%, benar. Tapi kalau udah lama menunggak ya, dana utang Anda sudah tidak bisa Anda selesaikan ya, otomatis kan bunga itu kan terus bertambah semakin besar kan gitu. Nah, jadi cara penyelesaiannya Anda wajib membayar pokok utangnya itu berapa, Anda wajib membayarnya gitu. Tidak ada neko-neko lagi gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama Anda negosiasi dulu dengan si debt collector yang melakukan penagihan ya. Anda tetap tanyakan ya sesuai SOP. Apabila mereka datang ke rumah Anda minta sebuah formulir ya, mungkin ya formulir ataupun sebuah bukti hitam di atas putih. Itu wajib sekali teman-teman. Jangan sampai tidak. Jangan sampai nanti Anda membayar ketika debt collectornya datang ke rumah ya, Anda karena saking paniknya ya, saking pusing gitu, Anda membayar langsung tagihan itu ya, nggak taunya Pak, utang Anda tidak lunas ya. Anda hanya membayar kepada debt collector tersebut, tidak membayar ke aplikasi gitu kan. Nah, yang sering terjadi kan seperti itu teman-teman. Jadi itu wajib teman-teman lakukan ya, apabila ingin membayar pokok utangnya ya, Anda minta kepada debt collectornya, saya akan membayar pokok utang saya saja, tapi saya minta bukti otentik bahwa saya sudah melunasi utang saya. Jadi ya dikata ini tidak ada lagi tagihan-tagihan saya selanjutnya gitu. Ya, yang ditakutkan kan nanti apabila Anda tidak mengatakan hal seperti itu, Anda membayar tagihan yang diminta oleh debt collector, nggak taunya berapa hari kemudian tagihan itu masuk lagi gitu kepada Anda kan. Jadi Anda perlu sebuah ketegasan gitu ya dari pihak debt collector. Anda minta ketegasannya bagaimana? Saya minta bukti secara hitam di atas putih, terserah mau tulisan ataupun secara aplikasi, secara elektronik, terserah. Yang penting Anda minta itu kepada debt collector, kepada pihak aplikator. Itu wajib teman-teman, tidak ada ceritanya tidak gitu. Untuk menghindari hal-hal yang buruk ke depannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi usahakan teman-temannya minta bukti pelunasan Anda kepada mereka ya. Yang lebih bagusnya apabila debt collectornya datang ke rumah Anda, itu lebih bagus lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa minta langsung secara live gitu ya. Secara live, perlu Anda video kan gitu, Anda ambil dokumentasinya gitu bahwa Anda telah melakukan pembayaran. Anda dokumentasi, Anda tinggal Anda fotokan kalau terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan ke depannya ya, tagihan itu kembali datang. Nah, Anda berbukti bahwa Anda telah membayarnya gitu. Nah, itu ya. Jadi itu cara yang paling ampuh teman-teman. Kalau dengan cara ini saya yakin pinjol tidak akan berani lagi untuk melakukan penagihan kepada Anda. Ya, apalagi mereka melakukan intimidasi ya, pengancaman ya, seperti yang dilakukan oleh debt collector nakal itu. Dia akan terus menagih Anda padahal Anda telah melakukan pembayaran. Itu kan sering terjadi kan. Nah, itu Anda wajib tegas di sini teman-teman. Anda wajib tegas, tidak ada cerita. Jadi Anda harus lakukan itu. Anda minta ya bukti ya, Anda minta bukti secara tertulis ataupun secara aplikasi bahwa Anda telah melunasi pembayaran utang Anda, pembayaran tagihan Anda gitu. Nah, itu yang lebih bagusnya, yang lebih baiknya yang Anda lakukan ya seperti itu teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, jadi hanya itu aja teman-temannya yang bisa saya sampaikan sedikit ya mengenai permasalahan pinjol, mengenai pembayaran utang ya, pembayaran pokok utangnya bagaimana. Ini secara detail saya jelaskan seperti ini. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman ya. Sebelum saya tutup seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai pinjaman online. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.